Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita mengaji lagi tafsir Al-Jailani dengan kajian psikologi tipis-tipis saat memang ada kaitan dengan psikologi. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga Allah memberkati kita, membimbing kita menuju jalan cintanya. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang susah, terutama yang di Palestina, semoga menemukan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Ala hadini ya kulli niyatin salihah li ridha'illah wa li syafa'ati rasulillah summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin summa ila hadratin jami'il awliya illa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra summa ila jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila jamil masyayikhina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampai kajian ke-52 tanggal 6 Oktober tahun 2023. Surat Ali Imran ayat 113. Bapak Ibu bisa buka di halaman 318 yang punya tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatin min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau
addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidatus sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama, artinya tidak semua ahli kitab itu sama dalam hal bersikap seimbang dan sikap ingkar. Namun min ahlil kitabi, di antara ahlul kitab itu ummatun qaimah, ada golongan yang lurus, yang konsekuen pada jalan keseimbangan. Yatsluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaannya, ana al-laili wahum yasjudun, pada pada malam hari, yakni seluruh tengah malam, dalam keadaan bersujud. Sholat dengan tunduk, rendah hati, meletakkan dahi mereka di tanah untuk mengagungkan Allah. Karena takut pada siksanya dan berharap pada keluasan rahmatnya. Jadi tidak semua ahli kitab itu, orang Nasrani maupun Yahudi itu sama. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang menyimpang, ada yang lurus. Karena itu, karena yu'minuna billah, mereka beriman pada Allah, yaitu pada keesaannya, wal yaumil akhir, mereka pun juga membenarkan kepastian pada hari kiamat, hari akhir, dan selain itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Mereka juga menyuruh pada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, yang jahat, serta bersegera mengerjakan berbagai kebaikan dan kebajikan yang menyebabkan gugurnya kesaling hubungan atau idhofat, dan terputusnya berbagai kemelekatan yang dapat menghilangkan ta'ayyunat yang menghalangi kita dari menyaksikan Allah. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itu juga memiliki sifat-sifat orang-orang soleh, orang-orang baik untuk menempuh jalan kebenaran yang berhak mencapai seluruh-seluruhnya tauhid. Itulah yang disebut dengan syawat al-azam dalam hadis Nabi. Jadi ya Bapak Ibu, setelah Allah mencela banyak orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang, Allah pun pada akhirnya menyampaikan bahwa nggak semua sama. Ada juga yang baik, ada juga yang lurus. Jadi tidak boleh menggebiah-uyah, overgeneralisasi atau menyamakan semuanya. Jadi Bapak Ibu, di situasi yang sedang kalut seperti sekarang ini tentang serangan Israel pada Gaza, itu kita membenci kedoliman, tapi kita tidak boleh menyamakan semua, berarti semua jahat. Amerika, pemerintah membela Israel, tapi apakah semua orang Amerika kayak begitu? Enggak juga, Bapak Ibu. Saya ke Amerika berkali-kali, ada banyak juga yang membenci pemerintahnya Amerika yang membela Israel. Begitu juga apa semua orang Yahudi jahat? Enggak juga, ada juga orang Yahudi yang membela orang Islam. Jadi eh, kita membenci kedoliman, tapi kita tidak perlu membenci orangnya gitu ya. Kalau saya itu nggak suka membenci orang, karena orang itu bisa berubah. Orang itu masih koma semua, belum titik. Yang kita nggak suka adalah kedolimannya, kekufurannya, kejahatannya, ketidakadilannya. Tapi orangnya kita menyayangi, karena kita masih berharap orang itu bisa berubah. Seperti dulu Nabi ketika ada dua dua orang yang paling membenci beliau, yang paling membahayakan dakwah, beliau malah mendoakan semoga salah satunya menjadi Islam. Dan akhirnya salah satunya itu menjadi sahabat beliau yang sangat dekat, yaitu Umar bin Khattab.
Jadi bahkan pada musuhnya pun Nabi mendoakan semoga suatu hari mereka mau insaf, mau menjadi sahabat. Jadi kita membenci perbuatannya, membenci kedolimannya, kejahatannya, tapi kita selalu memberi kesempatan pada orangnya untuk berubah. Itu berlaku dalam semua Bapak Ibu, dalam banyak hal. Bahkan berperang pun Nabi itu bukan membenci orangnya, membenci kedolimannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berperang, bahkan ketika sudah hampir bisa membunuh musuhnya meludahi beliau. Loh itu tidak malah menyegerakan membunuh musuhnya, malah nggak jadi dibunuh. Kenapa? Beliau bilang karena saya tidak ingin berperang karena dendam, karena emosi, karena nafsu saya sendiri. Karena saya berperang ini untuk mengikuti perintahnya Allah, bukan menuruti hawa nafsu saya, bukan untuk balas dendam, bukan karena saya emosi. Kalau saya udah berperang untuk dendam, berarti saya nanti udah keluar dari jalan yang lurus. Saya membunuh musuh bukan dalam arti bela kebenaran, hanya sekedar membalas dendam. Nah, itu yang saya nggak mau, kata beliau. Nah, jadi ya Bapak Ibu, yang kita benci orangnya. Sorry, yang kita benci perbuatannya. Kalau yang perbuatan jahat, kufur, tidak adil, dolim, itu yang kita benci. Tapi orangnya kita tidak perlu membenci ya, karena semua orang itu masih punya kesempatan untuk jadi orang baik. Ya, kita ini kalau belum mati, belum titik, semua masih koma. Wa ma yaf'alu min khairin, kebaikan apapun yang mereka kerjakan, yakni orang yang memiliki sifat-sifat tersebut demi mencari ridhonya Allah, mengharap pahala darinya dan takut dari siksanya, balai yukfaru, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Artinya pahalanya tidak akan dikurangi, bahkan ditambah dan dilipat gandakan. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah sang memberi petunjuk pada semua hambanya, Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa dari mereka. Dan Allah membalas mereka sesuai dengan pengetahuannya dan berdasarkan kemurahan dan kemuliaannya. Tolonglah kami ya Allah dengan belas kasih-Mu dan kemuliaan-Mu, wahai yang maha mulia di antara yang mulia. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada Allah di dunia dengan sikap sombong dan membanggakan harta benda dan anak turunnya, lan tughniya, tidak akan dapat menolak dan menampik anhum, dari mereka di akhirat, amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tidak bisa menolong mereka baik harta maupun anak-anak mereka dari kemurkaan Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka yang sombong dan membanggakan harta dan anak-anak mereka itu adalah penghuni neraka, tidak dibebaskan dan tidak dikeluarkan dari neraka, bahkan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selamanya. Apa yang mereka infakkan serta seluruh perbuatan baik mereka di dunia menjadi tidak berguna karena tidak adanya keimanan dalam diri mereka. Bahkan mathalu ma yunfikun, perumpamaan harta yang mereka infakkan secara riak dan pamer, fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, tidak demi mengharap pahala akhirat karena mereka tidak meyakini adanya hari akhir. Kamathali rihin, maka sedekah mereka itu seperti angin yang berembus, fiha sirrun asobat harta qaumin dolamu anfusahum, seperti angin yang berembus yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang mendolimi diri mereka sendiri disebabkan kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan. Fa'ahlakat, lalu angin itu merusaknya dengan sekali hembusan dan mereka pun putus asa, tidak mungkin memanfaatkannya. Mereka mengadu pada Allah secara tidak patut karena sikap zalim mereka. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun, dan sejatinya mereka tidak mendolim, sebagaimana sejatinya Allah tidak mendolimi mereka, akan tetapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri sebab kekufuran dan kefasikan mereka.
Namun mereka tidak menyadari hal itu, bahkan mereka menisbatkan tindakan dolim itu pada Allah, padahal Allah tidak ingin mendolimi hamba-hamba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sesuai dengan keimanan kalian, la tattakhidhu bitonatan, janganlah kau jadikan teman kepercayaanmu, teman yang mengetahui rahasia, yang bisa kalian titipkan rahasia itu padanya, min dunikum, di luar kalanganmu. Jadi jangan jadikan orang-orang di luar orang beriman menjadi tempat teman-teman kepercayaan atau tempat kamu menceritakan rahasia-rahasiamu. Dan jadikan orang kafir itu menjadi teman kepercayaan, bukan orang. Dan ketahuilah bahwa mereka la ya'lunakum, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan padamu, tidak mencegah darimu khobala, kemudorotan, bahaya atau kerusakan. Bahkan waddu, mereka menyukai dan selalu berharap ma'anittum, apa yang menyusahkanmu, yang membahayakan dan mencelakakanmu. Saking sukanya demikian, qad badatil, dan telah nyata dan tampak, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nyata dan nampak kebencian yang tersimpan dalam diri mereka, dari mulut mereka tanpa sengaja. Wa ma tukhfi suduruhum, dan tidak diragukan bahwa apa yang disembunyikan dalam hati mereka dengan sengaja itu akbaru, lebih besar lagi daripada mereka ucapkan. Qad bayyana, sungguh telah kami terangkan dan kami jelaskan, lakumul ayat, kepadamu wahai orang-orang mukmin, tentang ayat-ayat kami yang berkaitan dengan urusan-urusan kehidupan kematianmu. In kuntum ta'qilun, jika kamu memahaminya, mengerti maksudnya dan menyadarinya, serta mengamalkan sesuai dengan kandungannya. Ha antum, beginilah kamu wahai orang-orang mukmin, ulai, mereka yang melakukan kesalahan lain itu, tuhibbunahum, mencintai mereka dengan cinta yang tulus, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak mencintaimu kecuali hanya sebatas pura-pura dan kemunafikan. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kamu beriman pada kitab-kitab semuanya, yaitu semua kitab yang diturunkan Allah pada para rasulnya. Sementara mereka tidak beriman pada kitabmu yang meliputi kitab-kitab sebelumnya. Wa idza laqukum, dan akibat saking munafiknya mereka itu, apabila mereka menjumpaimu, qalu amanna, mereka berkata, saya beriman dengan agama kitab dan rasulmu. Wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri pergi dari kalian, addu alaikumul anamila minal ghaid, mereka menggigit ujung jari karena tingginya kemarahan dan tidak adanya kemampuan membalas. Kul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada mereka, dan maksud mengancam, mutu bi ghaidikum, maka matilah kalian wahai orang-orang munafik dengan kemarahan kalian itu yang terus bertambah dari hari ke hari seiring dengan meningkatnya keberadaan agama Islam, dan kalian tidak aman dari reka daya dan balasan Allah. Innallaha alimum bidatus sudur, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati, mengetahui apa yang kalian rahasiakan dalam hati, yakni kekafiran dan kemunafikan. Dan Allah membalas sesuai dengan pengetahuannya, dan tidak ada sesuatu pun lepas dari pengetahuannya. Akibat kedengkian dan kebencian mereka, intam saskum hasanah, jika kamu memperoleh dan kamu diliputi kebaikan yang membuat kalian gembira, tasukhum, niscaya mereka bersedih hati. Mereka menjadi payah akibat permusuhan dan kemunafikan mereka yang memuncak. Wa iyusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan juga jika kamu dapatkan bencana atau kesakitan, mereka bergembira karenanya. Mereka bersuka cita. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar atas kebencian gangguan mereka dan kamu bertakwa kembali memasrahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan menjagamu dari segala apa yang mengganggumu. Sekiranya la yadurrukum kaiduhum, tidak membahayakanmu tipu dayanya, makar dan siasat buruk mereka.
syai'a, sedikit pun dari mara bahaya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah yang melihat hati dan batin mereka, Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Tiada satupun yang terluput dari pengetahuannya walaupun sekilas dan sekejap. Dan jika ya'maluna dibaca ta'malun, maka maknanya sesungguhnya Allah menolongmu memeluk Islam dengan segala yang kalian kerjakan, yakni kesabaran, ketakwaan, kepasahan, ketundukan padanya. Maha meliputi hati yang tidak bersembunyi darimu dan perbuatanmu. Dan ingatkan wahai Rasul yang paling sempurna saat wa idza ghadauta, saat kamu berangkat pada pagi hari, keluar dengan segera di pagi hari, min ahlika, dari rumah keluargamu, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan tubawiul mu'minin, dalam keadaan kamu akan menempatkan para mukmin, menentukan menyiapkan mereka maqaida pada beberapa tempat dan posisi lil qital, untuk berperang, dan sebagian sebagian mereka beserta orang-orang munafik dan tidak ikut berperang karena satu alasan dan bukti-bukti yang lemah, dan sebagian lainnya menghendaki keluar dari dan senang ikut berperang. Wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha melihat yang tersimpan di hati kedua kelompok itu dan Maha mendengar serta Maha mengetahui niat-niat mereka. Diriwayatkan bahwa orang-orang musyrik mulai menempatkan diri di Uhud pada hari Rabu 10 Syawal tahun ketiga Hijriah untuk berperang dengan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW meminta pendapat sahabat-sahabatnya. Beliau memanggil Abdullah bin Ubay, padahal belum pernah beliau memanggilnya sebelumnya. Kemudian Abdullah dan sebagian besar kaum Ansor berkata, tetaplah di Madinah wahai Rasulullah SAW, dan jangan keluar untuk berperang. Demi Allah kami tidak pernah keluar dari Madinah untuk memerangi musuh kecuali musuh itu mengalahkan kita. Dan tidak seorang musuh pun memasuki Madinah menyerang kami kecuali kami mengalahkannya. Maka lantas bagaimana lagi? Pasti kita lebih menang lagi karena engkau bersama kami. Abaikan saja mereka, jika mereka menempatkan diri dekat Madinah, pasti mereka akan mengalami keadaan buruk. Dan jika mereka memasuki Madinah untuk menyerang kita, mereka akan diserang oleh para laki dan perempuan, serta anak-anak akan melempari mereka dengan batu. Jika mereka kembali, mereka akan kembali tanpa hasil. Dan sebagian mereka menghendaki keluar untuk berperang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi melihat seekor sapi yang disembelih sekitarku, maka aku menakwilnya sesuatu yang baik, dan aku melihat ujung pedangku sedikit retak, maka aku menakwilnya sesuatu kekalahan. Aku melihat seakan aku memasukkan tanganku ke baju ziroh besiku, maka aku menakwilkannya kota Madinah. Beberapa laki-laki muslim yang tidak ikut dalam perang Badar dan berperang dan berharap Allah memuliakan mereka dan dengan kesahitan pada perang Uhud berkata, keluarlah bersama kami untuk menyongsong musuh-musuh kita. Mereka berlebihan hingga Rasulullah SAW masuk dan mengenakan baju besi. Melihat hal itu, mereka menyesal atas sikap berlebihan itu, lalu berkata, lakukan sesuai dengan kehendakmu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, tidak seyogyanya seorang nabi yang telah memakai baju perangnya, lalu ia menanggalkannya sebelum dia berperang. Kemudian setelah sholat Jumat, Rasulullah SAW keluar dan sampailah di sebuah jalan di Gunung Uhud. Lalu turun di tepi lembah, beliau lalu menyiapkan dan membariskan pasukannya dan memerintah Abdullah bin Jubair untuk memimpin pasukan pemanah. Beliau berpesan, hujani mereka dengan anak panah dari sini agar mereka tidak menyerang dari belakang. Dan jangan tinggalkan tempat ini biar sekalipun tidak kalah ataupun menang. Jadi menang atau kalah jangan tinggalkan gunung ini, karena ini untuk pertahanan gitu ya. Untuk pertahanan mereka bagian pemanah. Ketika barisan telah rapi dan persyaratan berperang sudah tercapai, Ibnu Ubay berkata, apa gunanya kita membunuh diri kita dan anak-anak kita? Lalu dia pergi berbalik. Terjadilah perselisihan di antara kaum mukmin dan mereka terguncang.
idh hammat ta'ifatani minkum idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idzaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ilhammat ketika ingin mundur ta'ifatani minkum dua golongan dari pihak kamu, Bani Salma dari kabilah Kharaj dan Bani Harisa dari kabilah Aus, dan keduanya merupakan dua sayap kekuatan bala tentara Rasulullah. Antafsalah takut gagal dan kalah karena lemah dan mengecut mengikuti jejak Ibnu Ubay. Maka Allah menjaga mereka agar terhindar dari godaan setan sehingga kedua kelompok itu bertahan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya meminta ampun atas apa yang mereka alami. Dan bagaimana Allah tidak menjaga mereka, sedangkan wallahu waliyuhuma, sedangkan Allah pelindung mereka yang mengurusi urusan mereka dan membimbing mereka ke keadaan yang lebih baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah sajalah yang Maha mengatur kemaslahatan hamba-hambanya, tidak kepada selainnya. Hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal, berpasrah diri, berserah diri, sehingga mereka mencapai makom penghambaan, ridho dan keberserahan. Dan setelah kamu menghadapi musuh, janganlah putus asa dari pertolongan dan dukungan Allah. Jangan kalian menjadi lemah dan takut, dan jangan pedulikan jumlah mereka yang banyak. Tapi ingatlah bahwa walaqad nasarakumullah, bahwa Allah yang Maha mengawasi telah benar-benar menolong kamu di Badrin, dalam perang Badar, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Orang-orang Arab melakukan jual beli di situ dengan berbagai kafilah jamaah haji. Wa antum adillah, padahal kamu dalam peristiwa itu adalah orang-orang lemah, sedikit pasukan dan kurang persiapan, sedangkan musuh kalian sebaliknya. Demikianlah Allah menurunkan kepadamu para malaikat berbagai bala tentara yang tidak kamu lihat. Wattaqullaha, karena itu bertakwalah pada Allah hari ini, jangan melarikan diri atau merasa kalah dan jangan menentang Rasulullah. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur atas kemenangan yang telah berlalu di perang Badar itu. Ingatlah mereka, wahai Rasul yang paling mulia, ittaqulu lil mu'minin, ketika kamu mengatakan pada perang Badar kepada orang-orang mukmin, ketika hati mereka dirayapi rasa takut kepada musuh, kamu mengatakan dengan kalimat pertanyaan untuk memberikan kepastian setelah kamu mendapat wahyu. Alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Kemudian diwahyukan padamu untuk mengatakan, bala, ya cukuplah bagi kalian jumlah tersebut jika kalian meminta pertolongan pada Allah karena takut pada musuh. Tapi in tasbiru, jika kalian bersabar dalam berperang melawan mereka, watattaku, dan kalian bersiap watattaku, dan kalian bersiap-siap pantang mundur, bersabar terus menyerang dan meminta ridho Allah dan ridho atas keputusan yang terbaik, maka Allah akan membantu kalian. Wa ya'tukum min faurihim hadza, maka Allah akan membantu kalian dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Inilah saatnya
yumdidkum rabbukum, niscaya Allah menolong kalian sebagai balasan atas kesabaran dan ketakwaan kalian. Bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Dengan Allah akan menolong dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda yang dikenal dan berbeda dari manusia. Dan ketahuilah wahai orang-orang mukmin, wa ma ja'alahullahu, Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu keistimewaan yang terjadi dalam kejadian perang ini. Illa busyra lakum, melainkan sebagai kabar gembira padamu, memberi karunia terhadapmu dengan sikap tawakal, berserah dan ridho. Walitat ma inna qulubukum bih, dan agar karenanya hatimu tenang bersama Allah, lebur dalam kekekalannya. Wa man nasru illa min indillah, dan ketahuilah bahwa tidak ada kemenangan dan kekalahan kecuali ditakdirkan dari Allah yang Maha mengetahui. Illa min indillahil azizil hakim, Allah yang Maha perkasa, Maha kuasa untuk memberikan kenikmatan dan pembalasan, lagi Maha bijaksana yang sempurna pekerjaannya. Shadaqallahul azim, wa rasulul karim, wa ana ala dzalika minasy. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa atrafin nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.